bagaimana cara kita mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana cara kita menghormati bulan kelahiran Nabi Muhammad. Salah satu di antaranya adalah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah, salah satunya di antara adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Lebih-lebih di malam Jumat seperti sekarang, lebih-lebih lagi di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid Nabi. Kita sebagai umatnya pantas dan sepantasnya bagi kita untuk mengagungkan hari-hari kelahiran beliau. Hari di mana pada waktu kelahirannya beliau, kelahiran Rasulullah, malam menjadi terang benderang, cahaya menerangi alam semesta, api-api majusi yang 1000 tahun lamanya tidak pernah padam menjadi padam karena menyambut kedatangan Rasulullah, karena menyambut kelahiran Rasulullah. Bidadari-bidadari yang ada di surga berdandan berhias cantik karena kenapa? Karena menyambut kelahiran Rasulullah. Malaikat Jibril beserta malaikat-malaikat semuanya turun ke muka bumi karena kenapa? Karena menyambut kekasih Allah. Dan yang dimana pada saat itu sebelum terbit fajar, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi. Maka dengan itu sepantasnya dan sepatutnya bagi kita agar bersyukur, agar tetap bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena dengan adanya beliau kita dapat mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Karena adanya beliau kita dapat mengetahui, kita bisa mengetahui dan kita bisa hidup di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, dijelaskan hadis qudsi adalah, biar sampean tahu, hadis qudsi adalah firman-Nya Allah Ta'ala yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Itu hadis qudsi namanya. Seperti tadi pagi yang telah disampaikan oleh pengasuh, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Sebagian riwayat lain pakai lam, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Jika bukan engkau wahai Muhammad, jika bukan sampean, jika bukan engkau, maka saya, kata Allah Ta'ala, tidak akan menciptakan alam semesta. Tidak akan ada langit dan bumi, tidak akan ada surga, tidak akan ada neraka, dan kita pun sebagai manusia tidak akan pernah hidup di muka bumi jika bukan karena Nabi Muhammad. Bukan Allah Ta'ala berarti terpaksa menciptakan alam semesta, tapi karena saking mulianya, saking agungnya Nabi Muhammad, sampai Allah Ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berkata, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Itu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Barang siapa yang memuliakan, yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, yaitu sekarang bulan Rabiul Awal, maka dan orang itu menjadi sebab dibacakannya maulid seperti tadi pagi, yang tadi itu sebelum maghrib, sebelum isya maksudnya, la yakhruju minad dunya, maka orang itu tidak akan keluar dari dunia, tidak akan pernah mati illa bil iman, kecuali mati dengan membawa iman, kecuali dengan mati dengan keimanan, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan kelak akan dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala tanpa hisab, tanpa perhitungan amal. Amin Allahumma amin. Bayangkan orang yang mengagungkan saja, mengagungkan apa? Hari kelahirannya Nabi saja akan dimasukkan surga tanpa hisab. Apakah ada manfaat orang yang mengagungkan kelahiran Rasulullah? Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya sebagai contoh, Abu Lahab. Sampean tak tahu Abu Lahab? Kapan tahu? Tidak pernah hidup zamannya Abu Lahab sampean. Cuman kenal nama. Abu Lahab pamannya Rasulullah, putranya Abdul Muthalib, saudaranya Sayyid Abdullah. Beliau ketika diberi kabar akan kelahirannya Rasulullah, akan kelahirannya Nabi Muhammad, beliau merasa senang, merasa gembira. Padahal beliau bukan orang Islam, tapi beliau adalah orang non-muslim atau orang kafir. Karena gembiranya Abu Lahab dengan lahirnya Rasulullah, dengan lahirnya keponakannya itu,
Abu Lahab meskipun kekal di dalam neraka, meskipun kekal siksaannya di dalam neraka, setiap hari Senin Abu Lahab siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena gembira akan lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, orang yang sudah pasti dimasukkan dan kekal di dalam neraka saja mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan keringanan setiap hari Senin karena gembiranya akan kelahiran Rasulullah. Bagaimana dengan orang Islam? Bagaimana dengan orang mukmin yang mempunyai rasa cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu orang non muslim, orang kafir mendapat apa? Karena gembiranya, cuman gembiranya karena lahirnya Rasulullah. Setiap hari Senin itu mendapatkan keringanan siksaan seperti itu. Bagaimana dengan kita? Nah, sekarang lebih-lebih sekarang itu malam Jumat dan besok hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memerintahkan kepada kita sebagai orang Islam untuk bersolawat, perbanyak solawat, bukan sebatas solawat, tapi perbanyak solawat. Makanya Nabi itu bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi Jum'ah." Perbanyaklah solawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat. Kenapa demikian? Fa inna solata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi Jum'ah. Karena solawat umatku ditampakkan kepadaku di setiap hari Jumat, langsung didengar oleh telinganya oleh Rasulullah, langsung disampaikan kepada Rasulullah. Kalau kita solawat di malam dan hari Jumat, lain halnya dan hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain ketika ada orang yang bersolawat, malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan bersolawat kepada engkau, begini selawatnya." Misal khusus hari Jumat, malam Jumat, langsung solawat kita didengar dan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita memperbanyak solawat, maka Rasulullah akan mengenali kita, Rasulullah akan mengetahui kepada kita. Dulu itu ada kisahnya seorang yang pernah bermimpi dan bertemu dengan Rasulullah. Orang itu memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Rasulullah tidak menolehnya, tidak meresponnya di dalam mimpi orang tersebut. Akhirnya orang itu pergi menemui Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengenaliku? Apakah saya punya salah kepada engkau?" Kata orang itu kepada Rasulullah. Padahal ulama telah berkata ketika di muka bumi bahwasanya engkau mengenali umat-umatmu, mencintai umat-umatmu melebihi dari cintanya orang tua kepada anaknya, melebihi dari cintanya orang itu kepada dirinya sendiri. Apa jawaban Rasulullah? "Sodaku, mereka benar." Itu sabdanya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Bagaimana saya bisa mengenalimu sedangkan engkau tidak pernah berselawat kepadaku ketika di muka bumi? Bagaimana saya bisa mengetahui kepadamu sedangkan engkau tidak pernah berselawat kepada saya di muka bumi?" Itu sabdanya Rasulullah. Lantas sekarang bagaimana agar kita dikenali oleh Rasulullah? Salah satu diantaranya dengan memperbanyak membaca solawat. Karena dengan kita memperbanyak solawat, kita mempunyai kemungkinan besar bisa berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah, kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta berada di dekatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.